mengganggu segi emosionalnya dia. Bayi akan rewel, kemudian akan mengganggu pola makan dan juga pola tidur. Oh iya, namanya. Halo Kizi, ketemu lagi. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Oke, kali ini kita mau bicarakan tentang alergi kulit pada anak. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu nih. Ini pokoknya dokter SPA, spesialis anak yang paling hits di bawah. Dokter Nurdian Firmani MKes SPA, SPMK sorry, jadi kebalik saking groginya ketemu Dokter Dian ya. Oke, Dokter Dian ini adalah spesialis anak di mana dok? Di Masjid Raya ya. Oke, kali ini kita mau membahas tentang alergi kulit pada anak. Kan dok, selama ini kan kalau anak-anak itu meskipun misalkan alergi kulit gitu ya, bisa datang ke dua tempat, bener nggak? Ya, bener ke banget. dokter Sering anak ke praktek ya, atau SPMK. ke SPKK gitu ya. Nah hari ini kita berkolaborasi. Kira-kira apa yang bisa kita sharing untuk masalah alergi kulit pada anak. Nah sebenarnya dok, per definisi tuh alergi kulit pada anak tuh apa sih dok? Ya, jadi begini dok, alergi kulit pada anak atau yang sering kita memang secara medis ya disebut juga dengan dermatitis atopik. Ini batasannya pada anak adalah suatu penyakit kulit yang bersifat kronis. Kronis itu dia berlangsung lama, bersifat residif juga, jadi bisa berulang atau kambuh-kambuhan ya. Yang paling sering terjadi pada anak baik dari mulai usia bayi itu sampai remaja ya. Nah biasanya gejalanya itu ada lesi kemerahan ya dan juga disertai dengan rasa gatal. Betul banget. Jadi sebenarnya kalau orang awam kadang suka bilang asma kulit gitu ya dok ya. Dan dermatitis atopik itu sebenarnya dibagi tiga tuh dok. Ada infantil, ada dari bayi gitu ya. Ada yang pas anak-anak baru muncul atau pas udah tua juga baru muncul juga ada gitu ya. Nah ini hari ini kita batasi adalah yang infantil atau dari bayi dan anak-anak gitu ya. Nah terus gini dok, kira-kira kalau ke prakteknya dokter Dian banyak nggak sih dok kasus-kasus? Banyak banget ya. Banyak banget, hampir tiap hari itu pasti ada. Karena memang dermatitis atopik sendiri ini memang di Indonesia itu cukup banyak dok ya. Nggak cuma di Indonesia, ternyata di beberapa negara di seluruh dunia juga memang masih tinggi kasusnya. Menjadi permasalahan kulit yang masih disorot lah. Karena memang ternyata terbukti mengganggu proses tumbuh kembang anak. Oh gitu? Oh iya. Oh karena apa sih dok biasanya kalau gitu? Karena kan pada dermatitis atopik ini kan lesi kemerahan ya dok ya. Lesi kemerahan kemudian disertai dengan rasa gatal. Itu pada anak-anak nggak bisa dong kita kayak misalnya nih pasien datang terus kita edukasi ibunya, bu kasih tahu anaknya dok jangan garuk, kan nggak mungkin ya dok ya. Rata-rata anak-anak apalagi yang masih kecil terutama bayi gitu ya tidak mengerti gitu bahwa kalau gatal ya harus ditahan, nggak bisa. Jadi mereka biasanya kalau gatal ya garuk gitu. Itu kan sering menyebabkan iritasi ya dok. Iritasi pada kulit, kemudian rasa gatal yang luar biasa ya, dokter tahu ya. Jadi ini akan mengganggu segi emosionalnya dia. Bayi akan rewel, kemudian akan mengganggu pola makan dan juga pola tidur. Oh iya, namanya gatal pasti susah tidur ya. Pastinya. Jadi seperti yang kita tahu ya dok, bahwa anak akan tumbuh optimal apabila makannya cukup, tidurnya juga cukup. Nah, ini otomatis akan mengganggu dong. Berarti sebenarnya nggak bisa dianggap enteng ya dok ya. Apalagi kalau misalnya kambuhnya tuh, saya tuh sering ya, misalnya kayak pasien 1 bulan tuh 2 kali datang dok, kambuh lagi gitu ya. Obatnya nggak cocok dok bilangnya ya kan. Padahal sebenarnya memang dia kronik residif atau berjalan lama dan sering kambuh gitu ya. Sip, oke. Terus gini dok, ada nggak sih kaitannya dengan makanan, apalagi susu? Ini biasanya saya gini deh, dok ini anak saya masih bayi usia 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih ASI gitu ya. Ini di sininya ada merah-merah, kita tahu oh ini pasti dermatitis atopik gitu ya. Tapi ibunya selalu bilang, ini pasti gara-gara ASI ya dok ya, gara-gara susu. Nah itu gimana tuh dok? Jadi sebenarnya begini ya, kita kembali ke 3 fase tadi ya dok ya. Jadi memang lesi yang paling sering pada bayi nih ya, fase infantil ya kita sebut ya. Ini memang dia gejalanya lesinya di area pipi ya, kemerahan, agak menebal dan rasa gatal ya. Khas banget lah pokoknya. Jadi ini sebenarnya bukan secara langsung penyebabnya ASI. Ya. Jadi penyebab tersering itu adalah alergi terhadap protein susu sapi. Biasanya pada bayi-bayi di bawah 6 bulan. Kemudian maksudnya ibu-ibu itu kan nanya gara-gara ASI nih dok. Ya sebenarnya bukan gitu. Alergi protein susu sapi bisa juga nih kalau ibunya konsumsi ASI. Konsumsi susu sapi. Jadi bukan gara-gara ketumpahan ASI nih di pipinya, bukan ya, tapi karena ibunya memberi ASI tapi dia juga mengkonsumsi susu dan makanan yang mengandung susu. Dairy produk lah. Betul, dairy produk. Siap. Berarti kalau seperti itu harus kita kasih tahu bahwa ibunya jangan mengkonsumsi susu sapi begitu ya. Susu sapi dan dairy produk lainnya. Siap.
Oke. Nah kira-kira apa sih dok yang harus dilakukan kalau misalkan memang nih ibunya ngotot nih dok, ini pasti nih setiap dia minum susu pasti kayak gini, atau misalkan setiap dia udah makan nih misalnya 6 bulan gitu ya udah makan MPASI, setiap dia makan ayam pasti begini gitu kan biasanya yang jadi kambing hitam ya dok ya kalau nggak susu, ayam, telur ya kan sih. Sedangkan kalau saya selalu bilang gini Bu, ini sebenarnya kalau belum terbukti dia alergi jangan dipantang, kasihan ya. Betul, Jadi anak-anak kan butuh protein untuk tumbuh kembangnya dia. Protein hewani terutama betul. ya. Kalau misalnya semuanya dipantang dia mau makan apa? Benar nggak dok? Kira-kira gimana dok? Nah, jadi untuk mencari pencetusnya apa, ini kan harus dikonsultasikan dulu ya pertama sama dokter anaknya, kemudian dilakukan tes, bisa dilakukan pemeriksaan dari pemeriksaan tes kulit, ya dari pemeriksaan darah juga bisa. Jadi kira-kira anak ini alerginya apa sih pencetusnya? Karena kalau kita tidak cari pencetus alerginya, ya tentu saja akan berulang lagi, ya karena kita nggak tahu nih penyebabnya apa. Betul. Gitu, dok. Dan lagi kalau dari pengalaman saya praktek selama ini. Biasanya anak-anak itu alergi yang terberatnya itu juga bisa terhadap debu. Benar ya dok ya? Benar banget. Sama suhu panas. Iya. Ya. Ekstrim terlalu panas, ekstrim terlalu dingin dok. Betul banget. Iya, betul banget. Jadi jangan semua disalin sama susu. Nah, apalagi ASI. ASI yang paling bagus ya dok ya. Iya siap. Oke. Kira-kira nih dok kalau untuk kasus-kasus dermatitis atopik pada bayi dan anak itu bisa bertahan sampai besar atau ada yang malah semakin besar semakin membaik atau gimana dok? Kalau dari pengalaman dokter? Ya, jadi seperti kita tahu ya dok ya bahwa dermatitis atopik ini kan penyakit alergi. Jadi semua penyakit alergi ini kan memang tidak bisa sembuh gitu ya dok ya. Tapi bisa kita kontrol. Nah, tergantung kita bagaimana menghindari pencetusnya. Gitu ya dok ya. Jadi kalau dari kecil kita sudah sering hindari pencetusnya, kita kenali pencetusnya apa. Jadi jarang muncul gitu si gejalanya, itu insya Allah sih kalau misalnya sampai besar dia biasanya akan berkurang, akan membaik sendiri. Siap. Tapi memang ada juga yang sampai besar memang dia bertahan masih gitu ada, ya. betul. Jadi sebenarnya sangat variatif ya kalau untuk prognosisnya. Baik, terakhir dok. Ini sebenarnya pengennya panjang ya, tapi kalau sama dokter dia nih kalau ngomong panjang pasti nggak habis satu hari. Tips untuk pengobatannya apa sih dok? Oke, ya kalau untuk pengobatan sendiri ya dok ya, selain medikamentosa, ya untuk obat-obatan bisa langsung tanya dokter Citra. Ya. Tapi pada prinsipnya sebenarnya untuk dermatitis atopi ini kita harus ya sebagai orang tua di rumah yang mempunyai anak dengan dermatitis atopi harus menjaga higienitas dari kulit, ya dan juga kelembapan dari kulit si anak. Nah, bagaimana dengan cara-caranya? Bisa dilakukan satu mandi yang rutin sehari 2 kali ya dengan air hangat, betul ya dok ya, jangan air yang terlalu panas ya dok karena bisa mengiritasi kulit. Kemudian gunakan juga sabun-sabun yang berpelembab, mengandung pelembab dan menghindari sabun yang mengandung iritan. Jadi sabun-sabun antiseptik ini harus. Jadi aku potong sedikit loh. Kadang-kadang ibu-ibu itu kalau misalkan anaknya udah mulai gatal-gatal, dok aku kasih ada sabun lah ya. Ada sabun yang mengandung antiseptik lah kayak gitu ya. Itu sering banget. Itu udah aku kasih ini, dok aku kasih itu, udah aku gosok-gosok, udah aku ini segala macam. Kok makin parah ya dok? Gimana tuh dok? Ya jelas betul ya kayak gitu ya. Betul banget ya. Jadi semakin kering kulitnya, jadi gampang kemasukan bakteri dan jamur gitu. Jadi sebenarnya harusnya sabun yang mengandung pelembab. Kalau untuk ini dok, minyak-minyak yang panas-panas kayak minyak telon, minyak kayu putih kayak gitu. Apalagi itu, ya itu kan jelas ya panas ya di kulit sehat aja. Aku mau tanya, sebenarnya kalau pemberian minyak telon, minyak kayu putih kayak gitu-gitu pada anak tuh penting nggak sih? Sebenarnya nggak wajib sih. Nggak wajib. Ya. Apalagi jadi sebenarnya yang ini karena kulit bayi itu sensitif ya. Kalau untuk seperti yang panas seperti minyak kayu putih, aduh itu nggak banget deh. Ya rata-rata yang minyak telon aja rata-rata banyak yang alergi iritasi. Betul. Soalnya ibu suka bilang gini dok, kalau nggak dikasih minyak telon nggak ada bau bayinya, nggak ada bau bayinya katanya gitu. Ya oke lanjut dok. Selain mandi pakai pelembab apa lagi? Nah setelah mandi juga lebih baik digunakan pelembab ya dok ya. Nah betul ya dok. Kemudian yang keempat bisa diberikan pakaian yang tipis, kemudian berbahan lembut dan menyerap keringat. Nah ini juga nih dok. Aku lagi potong terus ya. Sebenarnya ini ilmu semua, daging semua gitu. Kadang-kadang ibu-ibu itu nggak pede kalau anaknya pakai baju cuma selapis. Kadang kan suka berlapis, takut masuk angin dok, takut gampang pilek. Nah itu gimana tuh dok sebenarnya? Nah ya itu tadi ya. Kalau misalnya tergantung cuaca di daerah masing-masing. Tapi kalau untuk tropis seperti di Indonesia ini kan memang cenderung kebanyakan panas lah dok ya. Betul. Jadi itu benar-benar harus dipilih-pilih benar untuk pakaiannya. Jadi harus yang tipis, yang berbahan lembut dan halus gitu. Yang penting yang harus menyerap keringat ya. Itu ngaruh banget berarti ya dok ya? Ngaruh banget.
Oke, lanjut dok. Selain bahan baju apa lagi? Suhu ruangan dok, Oh, suhu siap. ruangan ya. Jadi memang kalau untuk cuaca ini kan salah satu pencetus lah ya gitu. Kita nggak bisa Memungkiri. tapi kalau untuk suhu ruangan kita bisa atur lah ya. Jadi harus dilihat juga suhu ruangan nggak boleh terlalu ekstrim panas ataupun ekstrim terlalu dingin. Ya, kadang-kadang kan pasien itu atau orang tua pasien, dok, saya kalau misalkan anak saya nih AC-nya terlalu tinggi apa segala macam, takutnya nanti dia masuk angin gitu ya. Jadi biarin anaknya bajunya berlapis, terus juga suhunya juga lembab, panas gitu ya. Malahan malah jadi atopik ya dok ya. Iya, malah mencetuskan itu, iya. Nah tapi ada juga dok yang orang tuanya tahu nih anaknya nggak bisa panas, AC-nya dipolin sampai suhunya 16 dengan fan-nya pol gitu. Nah itu juga nggak boleh kan dok Nggak ya? boleh Bikin dong, kering. malah Siap. bikin kering. Ya. Siap. Yang terakhir nih dok, Siap. ya, yang terakhir dan yang tidak kalah pentingnya adalah menghindari faktor pencetus. Yes. Nah ini tugas ayah dan ibu di rumah yang memiliki anak dengan dermatitis atopi untuk mencari tahu. Ya konsullah dengan dokter anak yang dipercaya, kemudian melakukan tes untuk melihat. Alergi. Nah, pencetus untuk tes alergi sendiri dok, itu kan biasanya orang tua tuh suka nanya gitu ya, dok ini kalau tes alergi itu ditusuk-tusuk ya dok, nanti anak saya gimana dok kalau ditusuk pasti histeris bla 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 segala macam. Itu ada pilihan lain nggak sih dok? Ada dong untuk Ada ya? misalnya pengambilan darah ya dari darah, jadi bisa langsung ketahuan tuh nanti alergi dia apa aja. Jadi sekalian dibandingkan skin prick Prick test test, ya, skin prick test biasanya untuk anak-anak yang lebih besar yang sudah kooperatif. Oke, berarti ada ya. Ada. Ini seru banget ya, sebenarnya nggak mau berakhir ya, cuma gimana dong ya. Nanti kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol tentang dermatitis atopik, boleh ke dokter Dian atau boleh juga ke saya. Kita ngobrol-ngobrol banyak. Sebenarnya kalau atopik ini memang harus banyak ngobrol, bener nggak dok? Bener Ya? banget. Memang harus banyak ngobrol. Oke deh, kalau gitu sampai sini dulu pertemuan kita di podcast hari ini. Nanti kita sambung lagi dok. Kapan kita Oke, punya waktu next time kesempatannya ya. dengan tema-tema lain yang lebih Sip. menarik ya. Oke, Terima kasih boleh. banyak dokter Sama-sama, Dian. Dokter Citra. Oke, Bye, Kizi. kita punya jargon Kiza, Healthy Skin for All People. Oke, terima kasih Kizi, Healthy Skin for All People. Bye bye.